Di sini juga. Oh iya. Yang di mana, Ustaz? Paling bawah. Ini Pak, kurang banyak Pak. Yang satunya lagi Mas Budi. Kepada Ustaz tadi disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita mari kita memperhatikan sejenak ya akan menjadi program kerja dari tim Majelis Taklim PJM Sidoarjo. Sebenarnya saya diamanatkan oleh Pak Hadi untuk menyampaikan apa yang menjadi program kerja pimpinan daerah yang tentunya dalam satu periode ini. Nah, tentunya apa menjadi program kerja akan menuju pada hasil tanfidz keputusan musyawarah daerah Musda ke-11 Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Saya bacakan ya apa yang menjadi tanfidz dari tablet. Pertama, isi pengembangan berkembangnya dalam penyebaran paham Muhammadiyah dan keagamaan yang holistik kepada semua sasaran dakwah yang berbasis pada spirit tajdid, purifikasi dan dinamisasi, wasatiyah, inovatif, kolaboratif dan adaptif, serta berwawasan digital. Program pengembangan yang dikembangkan terdapat 5. Pertama, sistem gerakan, jadi ada 5 sistem gerakan. Sistem gerakan, organisasi kepemimpinan, jaringan, kemudian sumber daya, dan aksi pelayanan. Ini pertama sistem gerakan. Sistem gerakan ini berkembangnya model penyebaran dan pembinaan keagamaan yang holistik berdasarkan paham keagamaan dan manhaj gerakan Muhammadiyah. Kemudian program yang kedua tentang organisasi kepemimpinan, yakni standarisasi manajemen tablet, masjid, dan musola, dan integrasi lembaga korps muballigh Muhammadiyah dalam penyebaran paham keagamaan Muhammadiyah dan pembinaan jamaah. Program yang ketiga yaitu jaringan, yakni dengan meningkatnya kerjasama dan kolaborasi dakwah baik internal maupun eksternal persyarikatan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi kinerja tabligh. Program keempat, sumber daya, yakni meningkatnya kuantitas dan kualitas bermuballigh berwawasan digital untuk menghadapi tantangan disrupsi keagamaan. Program yang terakhir yaitu aksi pelayanan, dihasilkannya materi-materi dan layanan tabligh yang bersifat panduan, bimbingan, dan pencerahan baik langsung maupun melalui berbagai media dalam format tulisan dan audiovisual, termasuk bahasa tulisan dan inovasi dakwah. Nah, dari kelima program pengembangan ini kemudian diterjemahkan dalam program kerja yang akan disampaikan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi nanti apa yang disampaikan rekan-rekan dari ketua koordinator ya, ketua divisi, mekanismenya nanti setelah disampaikan, saya tawarkan dua mekanisme ya, ditawarkan keseluruhan dulu, baru ada masukan atau per divisi. Per divisi mau ya, satu divisi dibacakan, disampaikan, kemudian setelah itu ada tanggapan dan masukan. Setelah selesai baru kemudian kita lanjut ke divisi berikutnya. Siap. Iya. Oke, baik. Yang pertama adalah dari divisi pengembangan masjid. Monggo saya dulu. PPT-nya Mas dulu, divisi pengembangan masjid. Slide. Oh, PPT-nya poster dari sini.
Tadi BPT sudah. Iya. Bukan 4 poin. Tadi sudah kami share ke Rosen. Baik, sambil menunggu karena dibatasi waktu lebih 15 menit, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Majelis Tabligh divisi kemasjidan pengembangan dan mushola, di mana ini adalah program baru pada periode ini, yang mana sebelumnya program kemasjidan ini untuk Sidoarjo itu sudah ada tidak lagi. Namun ada beberapa landasan yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Lanjut Ustaz. Yang pertama tentang kemasjidan itu tentu Bapak-bapak sudah tahu, yaitu surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Ulaika asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ini landasan pertama, bagaimana kita harus betul-betul perhatikan tentang masjid. Yang kedua, tentang landasan yang kedua, kenapa harus masuk pada program Masjid Tabligh yang kedua, yaitu panduan pengelolaan Masjid Muhammadiyah Jawa Timur pada bab 4 pasal 6 ayat 1 dan 2, di mana di situ berbunyi bahwa masjid secara pengelolaan itu ada di bawah naungan Majelis Tabligh. Yang saya bacakan nanti untuk pengelolaan Masjid Muhammadiyah Jawa Timur itu pada bab 6, pada bab 4, Masjid Muhammadiyah adalah amal usaha Muhammadiyah dalam bidang tabligh. Jadi kalau secara aturan operasional bahwa masjid itu menurut pasal 6 ayat 1 merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam bidang tabligh. Kemudian pada ayat yang ketiga, operasional pembinaan takmir menjadi kompetensi Majelis Tabligh. Di semua operasional termasuk standar pengelolaannya juga ada di bawah naungan Majelis Tabligh. Landasan yang ketiga adalah ketetapan hasil tanfidz musyawarah daerah yang ke-11, di mana kalau Bapak-bapak sudah punya draftnya membaca, yaitu tentang bidang tabligh pada poin B, organisasi dan kepemimpinan, standarisasi manajemen tabligh masjid dan mushola. Di situ juga ada kalimat masjid dan mushola, yang mana pengelolaan standarisasi di bawah bidang tabligh. Baik, selanjutnya next, tujuan. Nah, tujuan dari program kemasjidan yang pertama, mewujudkan Masjid Muhammadiyah sebagai pusat dakwah menuju masyarakat yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, pengelolaan masjid sesuai dasar kaidah-kaidah Muhammadiyah dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Sehingga nanti kita akan melihat manajemen seperti apa, terus pengelolaan seperti apa, termasuk standar pengajiannya lebih ke arah mana. Karena di sana sudah diatur tentang pengelolaan atau pembinaan jamaah di dalam pengelolaan masjid. Baik, nah ini program.
catatan dengan semua itu memang agak sedikit acak dengan program yang kami pasang di sini, karena di Kapling ini setelah punya program kita berikan ke Litbang. Beliau yang menganalisis kira-kira program ini irisannya dengan mana. Makanya nanti di kolom ini ada program, indikator, kegiatan penanggung jawab dan kerjasama. Sementara untuk program yang dari daerah itu cukup nama program, kegiatan, indikator dan penanggung jawab. Karena di sini sudah olah. Jadi nanti kegiatannya lebih kemana, nanti kerjasamanya dengan apa? Karena banyak nanti ada irisan-irisan program dengan majelis yang lain. Selanjutnya setidaknya di sini kurang lebih ada 10 program. Yang pertama database masjid dan mushola, yang mana kita dalam proses untuk menghimpun data-data ini yang kemarin sudah di-share oleh sekretaris. Yang kedua peningkatan kemakmuran masjid. Yang ketiga pembinaan jamaah remaja atau pemuda masjid. Kemudian yang keempat sarana dan prasarana. Yang kelima manajemen masjid. 6. Standarisasi imam masjid. 7. Manajemen keuangan masjid. Kemudian yang ke-8 musyawarah masjid. 9. Membuka kantor layanan hizbu di setiap masjid atau mushola. Itu ini nanti harus bekerja sama dengan pimpinan cabang. Dalam hal ini mungkin hizbu itu dari yang dari PCM yang menaungi hizbu. Kenapa harus masuk ini? Karena biasanya setiap Ramadan banyak yang kita jumpai ada beberapa masjid Muhammadiyah yang itu ada penawaran dan ternyata ada logo dari lembaga sosial lain yang masuk di situ. Kalau kita sudah punya lagi semua, harapannya nanti setiap masjid sudah ada KLL, itu kantor layanan dan sosial. Kemudian yang ke-10 mendirikan unit usaha masjid. Tentu ini akan bekerja sama dengan pihak mungkin bidang ekonomi yang ada di BCM masing-masing. Bagaimana? Kenapa kan ini harus ada? Karena terus terang masjid itu biasanya memiliki pendidikan ya, TPQ, yang kadang-kadang di situ kalau kita peka, anak-anak kan juga jajan di situ ya. Setiap hari kalau kita misalkan buka usaha di situ, atau ada masjid yang jumlahnya sudah banyak, semua kebutuhan bisa kita bantu dari usaha masjid, insya Allah ini lebih bagus seperti itu. Lanjut. Terakhir ini, ya lagi program prioritas ini cukup kami ambil satu. Terbentuknya Ikatan Takmir Masjid Daerah Muhammadiyah. Fungsinya untuk apa? Satu, menjalin silaturahim. Yang kedua, membantu Mas Tablik dalam hal ini nanti misalkan tentang informasi dari pusat terkait penetapan sholat atau 1 Ramadan, sehingga nanti langsung kita informasi dari Majelis Tablik. Nah, apakah ini nanti tumpang tindih dengan PKLM? Untuk takmir masjid ini nanti, ikatan takmir masjid ini satu, ada ikatan yang masuk di ikatan takmir ini adalah seorang takmir pengurus yang sudah ter-SK-kan. Sehingga nanti tujuannya kalau ini sudah terbentuk ikatan ini, nanti program-program lainnya akan mudah untuk kita laksanakan. Misalkan musyawarah masjid, tentang remaja masjid. Maka waktu dekat ini
mohon bantuannya nanti. Rencana kami dengan data yang sebagian sudah masuk, kita akan buat grup khusus masjid atau kita takmir masjid se-Kabupaten Sidoarjo. Dan ini sudah ada payung hukumnya, dimana kalau kita bapak-bapak membaca panduan pengelolaan masjid, tepatnya pada pasal 22, untuk membantu masjid tabligh dalam mengkoordinasi takmir masjid Muhammadiyah dibentuk Ikatan Takmir Masjid Muhammadiyah. Nah, fungsi Ikatan Takmir yang pertama menjadi silaturahim, kemudian membantu tabligh untuk koordinasi Masjid Muhammadiyah, meneruskan maklumat pimpinan pusat, meneruskan instruksi dari majelis tabligh kepada takmir-takmir. Nah, ini yang insya Allah prioritas dari program masjid. Lanjut. Baik, sebagai penutup ini ada kata-kata bijak. Sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau, tetapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Sedekat bisa. Nah, kalau sandal hilang di masjid itu hanya musibah kecil. Ini kelihatan harus baca di sini. Tapi kalau sandal tak pernah ada di masjid, itu musibah yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan masukan untuk tanya jawab ini. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dari PCM Tulangan. Nama saya Muhammad Muzaki Silmi, berlaku sebagai sekretaris di PCM Tulangan. Dari pemaparan Bapak tadi mengenai definisi pengelolaan masjid, itu sebenarnya ada satu yang ingin saya tanyakan atau mungkin bisa dijadikan sebagai saran atau masukan mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah itu tadi belum disampaikan. Jadi begini Pak, saya sedikit bercerita. Ada beberapa kejadian di tempat saya, tetapi ini tidak terjadi di Sidoarjo. Di tempat saya di Denpasar, di Bali, itu ada sebuah keluarga yang terjerat dengan pinjaman online dari jemaah Muhammadiyah. Lalu kemudian ketika terjerat pinjaman online tersebut, dia mencari sebuah pinjaman lagi untuk melunasi hutang tersebut. Tetapi kemudian tidak ada solusi hingga akhirnya bercerita pada takmir masjid yang ada di tempat saya tersebut. Akhirnya pada saat itu kebijakan masjid di tempat saya itu mengeluarkan sebuah keputusan bahwasanya dana masjid yang dari umat itu diberikan kepada umat lagi. Jadi setiap Jumat ketika hendak khutbah itu takmirnya mengatakan kepada jamaah bahwasanya barang siapa bapak-bapak yang memiliki tunggakan SPP anaknya, silakan datang ke pihak masjid untuk kami lunasi. Jadi bisa jadi saya memberikan masukan alangkah baiknya majelis taklim yang mengelola masjid ini itu bisa memberikan program seperti itu juga untuk bisa meminimalisir jamaah kita yang terjerat pinjaman atau mungkin terkendala ekonomi. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya, gerakan berikutnya. Mohon sebutkan asalnya dan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari PCM Sidoarjo. Kami punya tempat sholat kecil, tidak terlalu besar. Kami tempati untuk sholat 5 waktu, juga ada kajian. Kami galaunya itu karena kecil, apakah ini berhak disebut masjid ataukah tadi ada istilah musola? Nah, pertanyaan saya, karena saya punya 2 sampel jaga-jaga kalau memang harus lapor menggunakan masjid atau musola yang pas, nah, yang legal itu apakah masjid ataukah musola? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
regulasi terbaru Pak terkait masjid ini, yakni pedoman masjid dan musola ini nomor 1 tahun 2022, sehingga dalam pengembangan masjid segala macam itu tentunya merujuknya harus PP terbaru. Saya tidak tahu sudah didonai atau belum. Di situ kalau masjidnya ranting itu yang melakukan pembinaan adalah ranting setempat. Kalau masjid itu ada di aum, maka yang melakukan pembinaan adalah aum setempat. Mohon maaf, ini kalau mau membentuk apa ini tadi, ikatan takmir masjid daerah, kemudian majelis tabligh itu langsung ke masjid-masjid. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan struktur organisasi? Padahal ada ranting, ada majelis tabligh cabang. Nah ini mau dipertimbangkan. Kelihatannya kok, mohon maaf, titik-titik kita itu bentuk organisasi baru. Sudah ada forum komunikasi masjid Muhammadiyah Sidoarjo, ada Pos Mubalik Muhammadiyah. Ini tadi di programnya mau bentuk ikatan remaja masjid Muhammadiyah. Ini akan semakin banyak. Apakah akan langsung ke masjid-masjid itu? Apa itu tidak melampaui, melewati, bahkan melangkai ranting dan cabang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ruang lingkup kerja majelis tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, utusan dari Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua ranting Gelang di Kecamatan Tulangan. Dan di mana ranting Gelang itu adalah masih baru dibentuk, kira-kira baru berumur 4 bulan. Pembentukan itu pada bulan 6, bulan Juni. Mohon maaf, dikatakan Muhammadiyah bisa hidup itu kalau di ranting tersebut ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan berarti Muhammadiyah tidak hidup di sebuah desa itu. Dan untuk menjadikan adanya kegiatan, salah satunya adalah dengan mendirikan sebuah masjid, karena itu adalah tempat yang utama untuk melaksanakan segala kegiatan, yaitu di masjid. Dan masalahnya adalah di ranting yang baru saja kami bentuk, yaitu di Desa Gelang, belum punya masjid. Nah, ini bagaimana solusinya? Karena di desa kami masih minim dengan anggota. Tapi dengan semangatnya kami, tapi alhamdulillah masih ada kegiatan kajian silaturahim dari rumah ke rumah. Itu saja kegiatan dari ranting Gelang. Dan kami sangat menginginkan sebuah bangunan masjid untuk menghidupkan Muhammadiyah di desa kami. Nah, bagaimana solusinya untuk Majelis Tabligh PDN Sidoarjo? Demikian usulan pertanyaan dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca juga ya, karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Anas, utusan dari PDN Walangi. Saya juga sebagai ranting Kandidatoro. Barusan 1 tahun yang lalu kita sudah diresmikan
SMP, SMK kita susun untuk melaksanakan sholat Jumat di musola kami yang saya bertingkatkan menjadi masjid. Kenapa demikian? Supaya nanti kalau kita ingin iktikaf itu tidak jauh-jauh sehingga sudah diberi nama masjid. Yang pertama, itu sudah berbentuk masjid apa belum? Yang kedua, saya sudah mengajukan itu ke Departemen Agama bahwasanya dari musola itu menuju masjid katanya jangan dulu menunggu 1 tahun lagi, tapi statusnya memang musola. Tapi untuk prakteknya setiap Jumat kita sudah mempraktekkan itu. Dan yang selanjutnya CPQ, saya sudah berusaha sekarang ini ada 25 anak setiap hari mengaji CPQ. Untuk legalitas CPQ-nya juga alasan depannya juga begitu, karena baru berdiri maka belum boleh secara resmi untuk mendirikan CPQ. Itu aja, terima kasih dari Anusam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk CPQ nanti disimpan di sisi pengembangan CPQ nantinya ya. Baik, yang terakhir, ada dua lagi isu ya. Start, mari ngomong. Di kemasjidan ini ada poin peningkatan kemakmuran masjid. Tapi ya bentuk kegiatannya itu hanya satu, bimbingan mu'alaf. Padahal kemakmuran masjid itu bukan hanya mu'alaf saja, bahkan mungkin jamaah-jamaah yang tidak aktif itu yang sebenarnya harus diaktifkan. Ya, bahkan mungkin kalau kita tahu bagaimana jamaah takbir itu kan mengaktifkan, mendatangi ke rumah-rumah. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan, bukan hanya berkat mu'alaf. Kamu mu'alaf berapa sih jumlahnya itu? Apalagi di Indonesia itu sudah mayoritas Muslim. Untuk mu'alaf itu paling 1-2. Jadi mohon untuk program peningkatan kemakmuran ini ya ditambahi lagi. Jadi untuk jamaah, jadi biar mereka aktif ke masjid. Mu'alaf tetap jalan, tetapi fokus utamanya sebenarnya para jamaah kita atau warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah yang belum aktif ke masjid itu yang digerakkan ke masjid. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Marzuki Ahmad dari BCM Buduran. Ingin usul atau tanya tentang kurikulum kajian-kajian agar tidak tumpang tindih. Ingin diadakan kurikulumnya sehingga kita punya pegangan ini disampaikan apa. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Faris. Terakhir dari Ustaz. Masih ada lagi? Oke. Baca pun ya. Pun terakhir pun ya. Tapi kalau Iqbal dari Bijen Pramu, kendalanya yang sudah bertahun-tahun waktu dulu isatnya itu diwakafkan, tetapi sertifikatnya kok hilang di PBN. Nah, ini kan berkali-kali anggota kami di Pramu tanya terus solusinya gimana, barangkali bisa membuat sertifikat dari nol, mohon bantuannya dari PBN. Masalahnya aku bilang kalau Baik, seperti masih wakaf ya. Yang terakhir Mas Yuri. Terakhir mana? Cukup ya? Cukup. Baik,
pinjaman ya, bisa melunasi dan seterusnya. Itu nanti sebagai masukan. Terima kasih. Untuk Pak Juwahir terkait musola, status musola atau masjid Pak ya? Tanpa sholat Jumat. Nah, baik terkait status masjid dan atau musola, memang kalau kita baca di artikel yang ada di milik Muhammadiyah terkait status ini, bahwa Muhammadiyah sebetulnya tidak pernah membedakan masjid dan musola. Cuma rata-rata orang Jawa Timur itu biasa mengenal musola dan surah, maksudnya di Indonesia. Nah, perbedaannya mereka sudah memberikan pemetaan sendiri. Kalau musola ya tempat ibadah yang tidak dipakai pada jemaah sholat Jumat. Sementara untuk yang di Muhammadiyah sebetulnya tidak permasalahkan itu musola, karena berdasarkan dalil itu innama ju'ilal abdu masjidah. Artinya semua itu bisa jadi masjid. Entah waktu di sekolah kelas jangan masjid nggak apa-apa, walaupun diberi nama musola. Memang ada beberapa alternatif teman-teman yang ada di Ranting Baru untuk menghindari gesekan, agak kita dam dengan nama musola. Contoh di Kemiri itu setelah ada demo, sering di demo itu setelah alisan berdiri, ternyata tidak boleh di masjid, sehingga sekolahnya musola. Tapi untuk Muhammadiyah musola tidak masalah, di tempat masjid sebetulnya sama saja. Dan ini sudah atur sih Pak terhadap masjid dan musola. Nanti saya kirim untuk pedoman pengelolaan masjid Muhammadiyah Jawa Timur di Baju. Yang kedua, dari sepanjang terkait pedoman masjid yang terpilih dari pusat. Terima kasih atas informasinya. Insya Allah yang kami lakukan ini tidak keluar dari aturan-aturan sudah ada. Kami juga punya dasar hukum di mana terkait pengelolaan tadi itu. Kalau masjid dikelola nanti dikelola nanti. Di sini tidak. Masjid di sini sudah dijelaskan untuk pengelolaan masjid di Jawa Timur. Masjid yang di bawah naungan pimpinan daerah, maka pengelolaannya itu ada di pimpinan daerah. Sementara yang di cabang juga di cabang Ranting tetap SK-nya dari SK takmir itu dari mana? Cabang. Coba kami bacakan biar jelas untuk masalah SK takmiran di sini. Di sini saya bacakan nanti sekilas saja terkait pengangkatan takmir. Nih, penetapan takmir masjid. Masjid yang didirikan oleh pimpinan ranting atau pimpinan cabang, penetapan takmirnya dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah setempat dengan SK. B. Masjid yang didirikan oleh pimpinan daerah, penetapan takmirnya dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah setempat dengan SK. Kemudian yang ketiga, masjid yang didirikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah sama, takmirannya akan di SK oleh wilayah Muhammadiyah. Yang terakhir yang tadi dipermasalahkan juga, penetapan takmir masjid yang menjadi fasilitas amal usaha yang ada di sekolah, maksudnya sekolah punya masjid, maka di SK-kan oleh pimpinan amal usaha yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan kesehatan, dilanjut ke kepala sekolah dengan SK-kan, lalu dilaporkan ke persyarikatan yang tembusannya disampaikan kepada majelis penyelenggara dan majelis tabligh setempat. Ini sudah jelas di sini tentang terkait status kalau di ranting, di cabang, untuk status penetapan SK-nya. Jadi pengelolaannya itu kalau ranting dan cabang tetap di bawah ranting, tetap di cabang SK-nya. Gitu. Termasuk kalau sekolah ada masjidnya, SK-nya di kepala sekolah. Baik, untuk yang selanjutnya Ustadz Abdul Rahim Dulangan belum punya masjid. Terima kasih. Ini nanti kaitannya dengan masalah sarana ya, pengadaan sarana itu disuruh ada Pak di sini tentang pengembangan masjid, bahwa takmir atau persatuan takmir hanya bisa mengusulkan ranting yang memang
Itu diatur di sini. Infak donatur dari BJM setempat. Monggo nanti koordinasi dengan tentu dengan BJM setempat nanti bisa juga menyampaikan ke daerah barangkali nanti ada ya untuk di masjid ini insya Allah kami hanya memberikan jalan. Barangkali sudah ada tanah tapi belum ada komitmen. Kan banyak kalau dari Timur Tengah terkait wakaf masjid dengan syarat harus ada status tanah dan itu dibangun sampai selesai. Mungkin kita hanya membantu melalui kerjasama dan jaringan. Untuk Pak Anas sama yang tadi ya status musola dengan apakah boleh? Insya Allah di Muhammadiyah sudah tidak ada permasalahan antara musola dan masjid. Yang keenam, Pak Taufik, terima kasih Pak Taufik untuk peningkatan kemakmuran masjid. Kau cuma ada mualaf. Memang yang di sini sudah dipetakan. Kalau yang saya yang di awal sesuai yang form dari daerah yang diberikan, saya bacakan. Peningkatan kemakmuran masjid itu ada 3 kegiatannya. Pembinaan ibadah. Nanti kan ibadah itu ada muadzin, ada imam masjid. Pembinaan jemaah, ada pengajian. Kemudian bimbingan mualaf itu ada 3 sebetulnya. Yang tadi disampaikan hanya 1 yang muncul di sini. Yang terakhir mualaf Mustafa ini guru saya Mustafa Umar kaget. Insyaallah kembali Ustaz baru ketemu setelah berapa tahun. Oke, ya cerita saya di sini. Untuk kualitas silabus kan tentang kajian. Contoh sudah ada di sini Ustaz di panduan tentang harus ada HPT yang dibahas tentang tafsir dan seterusnya. Yang terakhir tentang sertifikat yang hilang, nanti wilahnya ya wakaf. Iya. Saya kira teman memberikan tambahan. Saya tambahkan Mas. Iya, Pak Haji. Nanti kita tambahan. Kami usahakan Pak Haji untuk memberikan tambahan. Nanti menghadap aja ya. Sebenarnya sambil baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Buran Alif untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan program kerja yang ada di divisi masjid ini. Yang pertama terkait dengan langsung yang di poin awal tadi disebut sebagai prioritas itu tentang ikatan takmir masjid. Mohon ini bisa komunikasi dulu dengan BKMN ya. Memang ada ada pemahaman yang ambigu sejak muktamar kemarin. Pertama kali adalah ketika muktamar itu diselenggarakan, itu biasanya kalau muktamar itu kan yang disahkan dulu itu kan draft program kerjanya, gitu ya. Baru kemudian setelah itu ada setelah membahas draft program kerja ada pemilihan. Setelah pemilihan baru kemudian ada pengesahan hasil pemilihan. Setelah pengesahan hasil pemilihan baru kemudian hasil program kerja yang sudah disetujui otomatis ditarget. Maka perlu saya sampaikan bahwa hasil target PP Muhammadiyah Muktamar itu memang seperti tadi yang dibacakan. Jadi hasil target PDM itu tidak mengubah dari target BWM. Target BWM yang dibaca tadi itu tidak mengubah dari target Muktamar, hasil Muktamar. Tentang apa itu? Tentang majelis taklim apa tadi itu? Yang merupakan masjid dan musola tadi itu. Kemudian di lain pihak di satu sisi ini kami peroleh ketika raker will di majelis taklim di BWM beberapa waktu yang lalu. Ketika sudah terpilih pimpinan,
Maka saat itu dibuat nomenklatur namanya majelis lembaga. Nah, dalam majelis lembaga itulah muncul lembaga pengembangan cabang dan ranting dan pengembangan masjid, gitu ya, sah, gitu ya, jelas. Hanya saja urutan tata kerjanya di bawahnya memang belum. Setelah dilihat ternyata tanfidnya adalah pengelolaan masjid dan musola, tanfid dari muktamar itu di Masjid Taklim. Maka memang terjadi vakum. Oleh karena itu kenapa Rakornas Majelis Taklim justru terlambat. Jadi duluan Rakorbil baru Rakornas. Jadi kita peroleh informasi dari Majelis Taklim PP ketika di Rakorbil Majelis Taklim bahwa persoalan ini masih akan dikonsultasikan dengan PP Muhammadiyah bagaimana dibicarakan. Dan saat itu ketika Rakorbil itu 1 bulan yang lalu, Rakornas 1 bulan yang lalu, insya Allah bulan September tanggalnya 20 sekian, gitu ya. Itu menghasilkan rekomendasi supaya PP Muhammadiyah mengatur tentang pembagian kerja antara LPC LPF dengan Majelis Taklim khususnya dalam bab pengelolaan masjid. Ya, karena itu mohon nanti tetap Majelis Taklim berkoordinasi dengan LPCF dan LPF terkait dengan itu, gitu ya. Nanti bentuknya seperti apa? Apakah masih tetap begitu saja? Saya kira tidak ada masalah. Yang kedua, sudah kami sampaikan saya kira di rapat internal Majelis Taklim sebelumnya bahwa yang sudah berjalan di BKMM biar berjalan. Yang belum berjalan di BKMM maka silakan berinovasi, silakan buat program. Kalau di BKMM itu sudah bikin program, ya tapi belum terlaksana, dan di Majelis Taklim juga dalam hal divisi masjid melakukan hal yang kira-kira serupa, maka silakan dikoordinasikan. Begitu saja. Mohon ini bisa dipahami supaya pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh 2 orang padahal sajane pegawainya siji. Nah, gitu ya. Kalau memang ada kewenangan di situ masing-masing, diberi saja. Termasuk misalnya tadi poin terakhir tentang ranting gelang. Nah, gitu. Sebenarnya kemarin hasil rekomendasi Majelis Taklim kepada PP Muhammadiyah dalam Rakornas itu berharap supaya pendirian ranting, khususnya pendirian pendirian masjid yang tidak ada di ranting-ranting, ya, itu memang menjadi wilayah LPCF. Itu kemarin begitu rekomendasinya, tapi PP Muhammadiyah itu membuat kebijakan seperti apa atau merespon seperti apa masih belum kita peroleh. Jadi itu yang terkait dengan ikatan takmir atau badan koordinasi atau apapun. Kalau masalah kewenangan apakah itu akan langsung ke masjid atau tidak lewat cabang atau ranting, maka ini juga perlu kami sampaikan bahwa idealnya termasuk barangkali BKMM kalau mengundang masjid itu di situ perlu tembusan kepada pimpinan cabang atau pimpinan ranting. Kalau sudah disebut tembusan, maka surat itu seharusnya juga sampai di sekretariat cabang atau sekretariat ranting. Itu saya kira tadi pengaturannya begitu, tidak diambil alih, tidak ada apa-apa ini. Kenapa? Surat PDF saja. Jadi ditambahkan saja, gitu ya, tembusan kepada pimpinan cabang, tembusan kepada pimpinan ranting, karena inilah pemilih gitu ya. Itu terkait dengan pertanyaan dari terkait dengan saya akan merespon terkait dengan yang Ustaz Muzaki tadi pengelolaan infak. Saya kira ini memang wewenangnya lazismu ya. Jadi dikomunikasikan saja. Apakah nanti di masjid didirikan KLL lazismu atau tidak, itu tergantung kekuatan masjid masing-masing. Jadi ini wilayahnya lazismu. Karena masjid itu bukan lembaga pinjam meminjam dan sebagainya. Bahwa dalam
ini ketika kita bicara sudah ada lazismu ya. Dalam hal masjid tertentu belum ada lazismu, belum ada lembaga keuangan yang khusus untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, saya kira bisa saja begitu, gitu ya, boleh, tidak ada masalah. Misalnya masjid X di BCM mana belum ada KL lazismu, terus kemudian ada warganya yang terlilit-lilit, terus kemudian di situ ya sudah di ini saja dengan jamaah, dengan donatur, silakan masalah. Tapi kalau sudah ada lazismu, maka seharusnya itu lazismu. Kalau ada pimpinan ranting yang tahu seperti itu, pimpinan cabang yang tahu seperti itu, bilang lazismu. Nanti biar buat donasi khusus untuk membebaskan. Itu saya kira seperti itu mekanismenya supaya kita tidak itu tadi. Kita ingin lebih jelas, gitu ya. Kemudian tentang masjid musola itu sudah selesai. Ya semua masjid adalah semua tempat yang dipakai untuk sholat berjamaah. Masalahnya kalau nggak dipakai sholat berjamaah terus itu akhirnya tidak terikat. Misalnya sini berjamaah, besok enggak kan? Besok dipakai untuk pertemuan lain, maka bukan masjid. Tapi kalau secara rutin, insya Allah secara fikih masjid selesai. Apakah Jumatan atau tidak itu persoalan yang berbeda. Baik. Kemudian apa lagi? Oh iya, dari Ustaz Wafi Marzuki ya. Jadi ya, Farid Marzuki, baik. Itu saya kira porsinya Ustaz Hadi ya. Beberapa kali kita bikin silabus ya Ustaz. Itu diingatkan untuk jadi gaya silabusnya terus bolak-balik mencari pelaksanaan. Harapannya mungkin tidak langsung semua masjid-masjid tertentu Muhammadiyah perlu kita sepakati buat silabus. Masjid tertentu mana yang kita terapkan silabus itu sebagai percontohan dulu. Tidak langsung semua kok jamaahnya belum tentu setara, gitu kan? Belum tentu, gitu ya. Mana silabus minimalnya ada HBT-nya. Kalau tafsir apa, kalau fikih apa, kalau misalnya tentang tajwid pakai apa, kalau silahkan nanti. Tapi memang sudah pernah dibuat, hanya kita perlu melaksanakan membuat pilot project-nya. Itu terkait itu. Jadi pertanyaan Ustaz Farid tadi itu mengingatkan divisi masjid. Kemudian dan Ustaz tadi itu apa ya? Kemudian tentang peningkatan keaktifan warga Muhammadiyah di masjid-masjid, ya ini menjadi biaya. Ini masukan tidak bisa diselesaikan sekarang ya. Kemudian tentang wakaf, ini langsung ke PDM dan ke PDM. Jadi karena diserahkannya ke PDM maka komunikasi ke PDM. Itu ya Pak Iqbal. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Mohon beberapa hal tadi itu menjadi perhatian ya, bisa supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Atau nuwun kalau tidak ada. Terima kasih tambahan jawaban dari Ustaz Imam Hafizi. Jadi juga menggarisbawahi ya berbagai hal-hal yang perlu dijawab. Saya cukup itu untuk majelis. Berikutnya ke majelis pemilihan ini. Saya keluar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti menjadi majelis Barjo, ketua majelis tablik majelis Barjo. Alhamdulillah kami sampaikan program Barjo majelis tablik divisi pemerintah TPQ ya. Mudah-mudahan kita yang mengusung TPQ jadi hukuman Al-Quran Amin. Program di sini ada 5 program, yaitu pemetaan data, kemudian ada unit training center, peningkatan tata kelola organisasi, dan tersedianya forum diskusi majelis. Artinya forum guru ya. Indikatornya nanti ada tersedianya database TPQ itu Bapak semuanya kami mohon
bisa dalam waktu dekat kita lengkapi. Kemudian ada evaluasi kualitas TPG, ada kelengkapan tata kelola, ini maksudnya TPG ya. Kita langsung ke kegiatannya saja. Jadi ada program, ada indikatornya, ada kegiatannya. Kegiatannya ini terutama pada kegiatan TPG. Jadi kita yang paling pertama, yang paling penting sekali adalah pendataan TPG. Kita tidak bisa bergerak kalau lulusin tidak bergerak di ya. Kemarin saja kami mencari di Sidoarjo itu jumlah TPG ada 10 secara data, tapi siapa pengurusnya sampai sekarang saya hanya mendapatkan 4 ke mana ya. Katanya ini ketuanya masjid sama ketuanya TV kok sama ya Pak, merangkap ketua takmir ketua masjid ya Allah. Kemudian insya Allah nanti akan ada lomba antar TPG untuk meningkatkan kualitas TPG. Ada pelatihan struktur organisasi TPG yang mungkin yang terbaru mungkin nanti ada dari wilayah, kami belum mendapatkan. Kalau ada teman-teman yang mendapatkan bisa di-share ke kami. Kemudian termasuk pelatihan manajemen ke-TPG-an, insya Allah juga untuk kualitas guru kita ada pelatihan tashi pengajar TPG ya, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan uji kompetensi pengajar TPG. Kemudian kalau sudah pengujinya terstandar, maka insya Allah siswanya juga terstandar. Kemudian penyusunan program TPG, kemudian adalah menerbitkan buku saku program penunjang TPG. Kemudian yang paling penting, ini juga yang paling penting, setelah ada data nanti kita akan membentuk FGPG. Ini yang paling penting, karena nanti dari FGPG ini kita bisa diskusi mengadakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk tasdi guru, peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan guru, lomba TPG dan sebagainya. Itu Bapak-bapak yang kami sampaikan. Di sini yang paling penting juga bahwa adanya penyusunan program penunjang. Mengapa? Karena kami lihat di TPG Kabupaten Sidoarjo itu memakai berbagai macam metode. Ada yang pakai alif fathah, alif wasroh, alif domah, masih ada yang pakai itu? Mungkin tidak ada ya. Akan tetapi yang paling penting program penunjangan sama, sholatnya sama, doa-doanya sama sesuai dengan Muhammadiyah HPT Himpunan Tarjih. Sehingga kita berusaha untuk nanti mudah-mudahan terlaksana dalam penyusunan program penunjang TPG. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada usulan atau saran, silakan. Baik, silakan Ustaz Silvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari BCM Pelanan, terima kasih Ustaz atas waktunya. Langsung saja dari divisi pengenalan TPG itu ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan mengenai masukan yang nanti bisa dikaji ulang untuk mengenai kemakmuran dan subsidi bantuan untuk guru ngaji. Jadi selama ini yang saya perhatikan itu bahwasanya santri TPG itu adalah ujung tombak nanti ketika 20 tahun yang akan datang itu adalah akan menjadi mubalik Muhammadiyah khususnya. Itu bagaimana mungkin seorang santri yang hebat itu tidak akan pernah lahir kecuali dengan guru yang hebat juga. Dari situlah peran sebagai seorang guru itu untuk melahirkan mencetak santri atau mubalik yang baik ke depannya. Jadi saran saya sedikit Ustaz, untuk mengenai makmuran guru ngaji ini mungkin bisa dikaji ulang mengenai bantuan untuk guru TPG agar mereka itu supaya diperhatikan, merasa diperhatikan oleh kita yang ada di atas, agar supaya mereka lebih semangat lagi dalam mengajar. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan di antara guru-guru ngaji TPG itu mereka itu masih ada yang ada di bawah, mohon maaf, garis kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
tabligh daerah ini ingin mengkoordinir TPA Muhammadiyah se-Sidoarjo. Yang kami tanyakan adalah apakah Majelis Tabligh sudah menyiapkan silabus atau kurikulum pembelajarannya? Karena kami lihat sementara ini TPA itu masih berjalan sendiri-sendiri. Sepertinya sih belum ada koordinasi dari BDI. Kemudian yang kedua masalah metode tadi sudah disinggung. Apakah dari Majelis Tabligh ini ada penentuan metode yang standar untuk TPK kita? Karena betul yang disampaikan tadi bahwa di TPA itu masih berbagai metode. Saya kira itu yang kami sampaikan. Yang kami sampaikan bahwa untuk di Krian itu ada 5 masjid, tetapi baru mempunyai 2 TPI, dan mungkin nanti juga perlu disampaikan kiat-kiat bagaimana mendirikan TPI Bapak. Saya kira juga perlu disampaikan karena masih banyak masjid mushola yang pengen mendirikan TPI tapi masih belum tahu bagaimana teknisnya. Saya terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik dari Bandung. Untuk di TPG tadi kelihatannya tidak ada penyeragaman metode yang tadi dikemukakan. Sebenarnya itu tidak masalah asalkan memang nanti ada standarisasi pengajar yang sudah ada di situ, terlaksana pelatihan tasken pembelajaran TPG di Kabupaten Sidoarjo. Itu sangat penting. Tetapi hal ini harus dimulai dulu dengan asesmen. Jadi kita harus melakukan asesmen guru-guru TPG kita. Apakah guru kita itu betul-betul sudah layak? Karena memang ya di kampung-kampung itu mungkin artinya di desa-desa musola-musola itu ada gurunya, tapi apakah mereka betul-betul punya ilmu tentang mengajar Al-Quran? Nah, dan dari setelah kita nanti punya data dipetakan, baru memang ada pelatihan, dan pelatihan ini betul-betul ya harus continue. Sebenarnya dulu pernah ada, saya juga pernah ikut dulu. PDM pernah melakukan kerjasama dengan Tilawati, tetapi ternyata tidak terus waktu itu. Setelah selesai ya sudah. Nah, ini butuh perhatian khusus. Yang kedua, TPI itu sebenarnya bisa kita kembangkan. Bahkan yang kedua ini, TPI yang kedua itu lebih baik, yaitu TPI yang dikelola sekolah. Jadi lebih terstandar juga TPI yang dikelola sekolah. Dan itu hampir semua sekolah Muhammadiyah memiliki TPI. Dan sebenarnya TPI itu juga bisa digunakan untuk angkat TPI yang ada di musola-musola atau di masjid-masjid. Karena memang lebih terstandar insya Allah TPI yang ada di sekolah. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ustaz Saifuddin KM. Yang yang pertama saya tujukan wabil khusus Ustaz Hadi dan Ustaz Imam Mahmudi. Majelis Tabligh ini memang ruhnya Muhammadiyah. Nah, ketika kita rakerda, kelihatannya itu banyak sekali nanti yang perlu diusulkan dan perlu diselesaikan. Banyak sekali. Sementara waktunya kan hanya jam 2. Saya mengusulkan rakerda lanjutan di sebuah hotel. Karena apa? Karena nanti kalau nggak dijawab berarti kan boleh.
Artinya kami mengusulkan prakerja lanjutan di sebuah hotel. Siap. Yang kedua untuk PPG saya lihat tadi Pak Saiful belum ada forum komunikasi untuk sudah ya. Saya kira itu juga penting nanti juga dibentuk di cabang gitu. Karena itu kan untuk koordinasi guru-guru TPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Oh, sebentar lagi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakhrudin dari Tanggulangin. Yang langsung saja saya tanyakan, ini ada sebuah dilema, ketika TPG di Tanggulangin ini kadang-kadang setiap kali anak-anak itu setelah belajar di TPG atau mungkin biasanya ketika TPG-nya itu bagus, anak yang sudah TK saja sudah diwisuda Al-Quran. Nah, yang jadi kebingungan biasanya ketika anak ini sudah wisuda, ya kemudian anak ini kadang-kadang nggak ngaji. Terus kita ngapain? Biasanya kan ketika kita mau mengadakan madin, ya mungkin belum siap dari segi psikologisnya atau mungkin dari pengajar yang ada di TPG-nya ini tadi belum siap. Nah, kalau misalkan di majelis tabligh Sidoarjo ini hanya mengadakan hanya TPG saja, mungkin kurang. Mungkin diadakan juga ada madin, dan juga di sini ustaz-ustaz yang lain ini banyak juga yang lulusan madin. Barangkali nanti ketika anak-anak ini sudah TPG, kadang-kadang SD sudah lulus, kemudian udah nggak ada ngaji lagi. Nah, ketidaklanjutan ini yang mungkin perlu kita pikirkan. Begitu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Terakhir titik ya. Terakhir yang terakhir. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PCM Tulangan. TPG adalah taman pendidikan untuk pembelajaran Al-Quran. Ya. Untuk diketahui bahwa yang menjadi santri TPG itu tidak semuanya sekolah di Muhammadiyah. Ada yang sekolah di SD. Apakah di TPG itu tidak bisa untuk selain mengajarkan Al-Quran seperti untuk mengajarkan tata cara sholat? Saya punya usul untuk agar di TPG itu diberi kurikulum atau diberi buku cetakan dari PDM atau dari mana untuk diajarkan ke santri-santri TPG. Karena sekali lagi santri TPG tidak semua sekolah di SB Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya, terima kasih Bapak-Ibu. Sudah dikaji. Usulan Pak Udin sangat jos. Kalau Gus Udin tadi usulan seperti itu di hotel, saya usulan cuma satu. Tolong pendaftaran TPG dikoordinir sama PDM. Oh, semua nggak boleh. Ya. Maksudnya sudah nggak ada penolakan. Kemarin itu kami daftar ke sana yang dari Islam tidak boleh, yang boleh dari Umi dan lain-lain. Loh kok aneh? Nah, senjata Muhammadiyah insya Allah bisa. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya jawab yang terakhir dulu. Pendaftaran TPG itu Bapak memang ada yang tidak diperbolehkan karena sekarang sepengetahuan saya itu harus ada yayasannya. Nah inilah nanti mungkin
dan bisa diindukkan ke Kemenak asalkan dia ikut FKK TPI Sidoarjo. Jadi nanti diindukkan di situ pengindukannya, sehingga dia punya yayasan yang menaungi, baru nanti diterima di Kemenak. Itu sepengetahuan kami. Tidak ada kaitannya, malah ditulis mikro apapun, maksudnya tadi A, Ibu, Baghdadi, ya kan ya. Yang penting ada yang menaunginya. Rata-rata Umi, Ilawati, Atate, Kiroati nggak mau ya gabung dengan Kemenak. Itu mereka punya yayasan seperti itu, sehingga dia ikut dari metodenya itu menuju ke Kemenak. Itu sepengetahuan saya. Oke, yang nomor 1 subsidi guru. Maka dari itu Bapak Ibu yang subsidi guru tadi, data yang pertama kami inginkan satu data. Bu ini sudah berusaha mencari data dengan bantuan mahasiswanya, tapi tetap saja diombang-ambing ke sana ke sini sehingga data TPK itu kita nggak dapat. Ya, kalau kita sudah dapat data TPK di Kabupaten Sidoarjo itu berapa, gurunya berapa, insya Allah dibentuknya FGPG, itu kegiatan apa ya? Yang terakhir itu tujuannya salah satunya ke situ. Nanti tentunya kita dengan lazismu, ya. Tentunya nanti dengan lazismu. Kalau memang benar-benar hanya mengirim ke Muhammadiyah, tapi kalau mengirim ke FKK TPI Kabupaten Sidoarjo, insya Allah akan dapat insentif dari Kemendikbud. Sekarang kami bukan Kemenak, ya seperti itu. Jadi datanya dipindah semuanya ke Kemendikbud, tidak lagi ke Kemenak sekarang. Seperti itu. Dengan syarat gurunya harus punya syahadah. Makanya di program kami itu ada program tahsin, ya, termasuk sertifikasi guru TPI Muhammadiyah. Tadi dengan pertanyaannya dari mana ya, kalau betul ya standarisasi, asesmen awam itu memang nanti perlu kita lakukan. Dan guru-guru yang mendapatkan tambahan tadi itu mereka yang benar-benar ngajinya bagus. Nah, sehingga dengan pertanyaan tadi ya jadi tulangan juga supaya standarnya sama semua siswa-siswa TPI yang diajar oleh orang-orang Muhammadiyah seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mengajar, sampai menjadi tak pantas ngajar TPI, ini aja. Nah, kepingin pantas ayo belajar. Makanya ini nanti ada pelatihan tentang pengajaran TPI. Nah, insya Allah PDM itu juga pernah mengadakan pelatihan metode tajdid ya yang dari PWN. Itu sampai beberapa kali di cabang-cabang juga dilaksanakan. Ada yang lulus, ada yang tak lulus, seperti itu ya. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak TPI itu yang tidak menggunakan metode tajdid, ada yang tilawati, ada yang umi. Nah, kita tidak bisa memaksakan karena itu disesuaikan dengan hasilnya. Ternyata tajdid hasilnya kok lama, di metode salah satunya kok digital dan sebagainya. Itu jadi alasan. Termasuk yang di sekolah-sekolah tadi yang dari Bangun Dulu, memang kalau di sekolah profesional, harus ada aturannya, jamnya tepat, anak-anaknya jelas, ya, sehingga semuanya lebih terstandar. Dan rata-rata mengikuti salah satu metode baca Al-Quran, entah itu tilawati atau ini. Termasuk nanti dari pilihan ada silabus, metode dan standar tadi, itu tadi ya sudah ada jawabannya. Jadi kita sementara tidak mematenkan satu metode harus tajdid. Itu sementara kita nggak seperti itu. Tapi kita berusaha tadi yang katanya supaya program pengajaran sama. Misalkan di situ ada program penunjang, anak-anak TPI harus diajarin sholat, doa yaumiyahnya sampai gimana, hafalan dasarnya sampai gimana. Itulah nanti yang kita susun. Itu sudah ada di program tadi ya. Bisa dibaca di hotel. Nah, bisa dibaca nanti ada itu insya Allah semuanya sudah lengkap. Tinggal yang penting Bapak Ibu saya mau data, benar-benar data TPI-nya di mana, siapa ketuanya, gurunya berapa, jumlah satunya berapa. Itu yang paling penting. Kalau itu sudah kumpulkan, sudah percuma kita dapat banyak-banyak sih bicara Allah. Itu terima kasih. Jadi mohon sekali lagi data, kita perlu data. Ya, sekarang ada G-Form itu tolong kalau sudah
di form langsung diisi, jangan lama-lama isinya. Ya itu penting. Kita nggak bisa bergerak kalau tidak data. Terima kasih. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Saifullah. Sudah terjawab saya rasa apa yang menjadi pertanyaan. Kemudian lanjut ke persoalan data tadi yang akan dibagikan oleh Ibu Wi yang menjadi ketua untuk penelitian dan pengembangan di Majelis Tabligh. Monggo Ibu Wi. Ini data yang sangat penting ya, karena menjadi sumber dan terjantung dari gerakan kita. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novan duluan ya saya. Saya dan tim dari bidang divisi penelitian dan pengembangan dan kerjasama dikasih amanah dari Pak Imam Mamuzi untuk mengembangkan salah satu hal yang menjadi problem di Majelis Tabligh itu adalah PDMG, pendataan dari masjid, kemudian TPQ dan balik. Sehingga salah satu hal yang menjadi kunci utama supaya program-program terlaksana itu adalah adanya pemetaan dan analisa data Majelis Tabligh, yaitu tata kelola tentang masjid, kemudian tata kelola TPQ dan balik. Jika data itu sudah ada, insya Allah seluruh kegiatan yang ada di Bapak Ibu pegang itu akan dijalankan oleh tim Majelis Tabligh itu di Pak Ustaz Imam. Nah, saya berharap Bapak Ibu, maaf, Bapak-bapak, ketika nanti ada mahasiswa kami atau dari tim Majelis Tabligh untuk meminta tolong, insya Allah dibantu oleh Ustaz Rozak kemarin membuatkan berita yang terpotong-potong Ustaz Imam Mamuzi. Jadi majelis sendiri, TPQ sendiri, kemudian balik sendiri. Jadi nanti saya berharap, tadi juga sudah diskusi dengan Ustaz Novan dan Bu Ima. Insya Allah setelah ini kami akan turun, dalam artian tidak langsung ketemu face to face, bisa jadi melalui grup WA. Bapak Ibu nanti akan kita share G-Form. Misalkan ada kesulitan, bisa langsung koordinasi dengan kami, misalkan dengan Ustaz Novan atau saya atau siapapun yang di Majelis Tabligh. Jadi saya berharap tidak misalkan diisi, saya nggak tahu. Jadi saya berharap mohon koordinasinya di masing-masing PCM ya Ustaz. Itu benar-benar kalau memang mau berubah, apapun dari Bapak Ibu, kalau mau berubah apapun yang ada di sini, ini bukan hanya kertas, tetapi ini berisi program kerja insya Allah untuk Majelis Tabligh dan berkemajuan. Kita kan berkemajuan tadi ya, berkemajuan tadi kan harus meninggalkan zona nyaman. Setidaknya isi dulu apa kebutuhannya. Jadi kebutuhan dari Majelis Tabligh adalah pemetaan data masjid, TPQ dan balik. Setidaknya nanti apa sih tujuannya masjid? Sebelum saya baca ini, kalau kita sudah punya data tentang masjid, tata kelolanya akan kita bagi sesuai dengan kondisi existingnya atau kondisi nyata yang ada di lapangan. Misalkan nanti akan kita klasterkan, klaster A, B, C. Klaster A, tata kelola yang bagus. Misalkan ada makmirnya, kemudian ada schedule untuk pelaksanaan kegiatan di masjid seperti itu. Kemudian ada schedule untuk pengajian dan lain sebagainya. Nah, kalau TPQ itu jadi untuk apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Saifullah ya, seperti apa TPQ ke depannya. Setidaknya sumber daya, misalkan guru TPQ itu terstandarisasi dan tersertifikasi. Tujuannya adalah ketika guru itu mempunyai standar mutu, kemudian tersertifikasi menjadi sebuah jaminan, insya Allah output dari anak didik di TPQ yang kita ajarkan itu akan menjadi lebih baik seperti itu.
kami bisa mengembangkan arahnya mau kemana seperti itu. Mungkin Bapak Ibu. Oke, dari sini saya menyampaikan program kerja di majelis di divisi penelitian pengembangan dan kerjasama majelis tabligh ada 3. Yang pertama adalah pemetaan dan analisa data majelis tabligh. Jadi data tentang berupa kuesioner nanti itu akan kita analisa, kita akan laporkan kondisi SID-nya, dan saya rasa jika ini berhasil itu juga akan membantu di tingkat BWM juga untuk pengelolaannya. Nah, apa saja kegiatannya? Di sini akan kami analisa data dari hasil pemetaan tersebut sehingga kedepannya tim dari divisinya Pak Suhairi, Ustaz Saifullah, Ustaz Novan, dan Ustaz Rozak, dan Pak Hadi, dan Pak ini akan memudahkan pengembangannya mau ke arah kemana di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai periodenya Pak Hadi, Ustaz Hadi itu selesai. Jadi ada output nyata, ada kontribusi nyata di situ. Kemudian ada laporan hasil analisa, jadi ini tervalidasi dan terverifikasi. Jadi tidak hanya asal data ada tapi kita abal-abal. Jadi sangat susah ketika kita punya penyakit sakit kepala tapi kita kasih obat sakit perut pasti tidak akan sembuh seperti itu. Jadi kalau kita sakit kepala ya banyak sakit kepala biar sasarannya tepat seperti itu. Untuk kegiatan apa yang harus kita berikan. Terus yang kedua adalah peningkatan tata kelola organisasi. Indikatornya adalah adanya kelengkapan data tata kelola majelis tabligh. Nah, akan kami mulai di majelis tabligh dulu untuk perbaikannya. Siapa tahu nanti kedepannya di PDM, kedepannya di BWM, monggo setidaknya Ustaz tadi kita akan berubah dulu ya dari bawah bottom up itu. Yang pertama penyusunan panduan mutu majelis tabligh. Nah, nanti referensinya apa saja? Misalkan referensi dari yang pasti adalah PP Muhammadiyah, kemudian beberapa keputusan dihasilkan di tingkat BWM dan di tingkat daerah itu menjadi referensi. Sehingga nanti jika ada sesuatu kita sudah punya standar mutunya seperti itu. Kalau bicara standar mutu, Ustadz Imam Hafizi adalah suhunya. Oke. Yang kedua adalah penyusunan dan validasi standar operasional prosedur SOP. Jadi SOP apa yang sudah ada di PDM, terutama di majelis tabligh, akan kita sesuaikan dalam artian dan juga kita lengkapi. Misalkan untuk pengambilan data kita akan buatkan SOP seperti itu. Kita akan mendistribusikan mubalik, standarisasi mubalik seperti apa. Kita akan buatkan SOP di situ. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan panduan pengukuran kinerja majelis tabligh. Setidaknya setiap tahun itu kalau nggak salah setiap majelis itu membuat program kerja. Nah, program kerja yang sudah kita susun akan kita ukur ketercapaiannya. Apakah dari seluruh yang ada di sini itu terlaksana atau tidak? Kendalanya apa? Nah, nanti itu menjadi prioritas program tahun selanjutnya untuk keberlanjutannya. Yang keempat adalah penyusunan dokumen rencana strategis. Jadi saya berharap di 5 tahun ke depan majelis tabligh punya renstra arah pengembangannya kemana. Jadi nanti setelah 2026-27 ya Prof. Ustaz tadi ya, siapa tahu Ustaz tadi periode kedua itu ada keberlanjutannya. Kemarin Ustaz tadi sampai di mana, nextnya siapa kemana seperti itu. Nah, yang ketiga atau terakhir adalah peningkatan jumlah kerjasama dengan PTM atau PTMA. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kerjasama yang terrealisasi, yaitu peningkatan jumlah MOA, MOU, dan realisasi. Jadi Bapak Ibu misalkan kemarin diskusi akan menyampaikan nanti mubalik akan mendapatkan privilege untuk perawatan di rumah sakit apa? Di Tulangan itu ya? Aisyah di Tulangan itu.
kita akan memberikan link ya untuk Bigli. Misalkan ada Pak saya nggak bisa ngisi, nah nanti insya Allah saya, Bu Ima, Pak Zul, sama Pak Emil dan tim yang lain akan membantu untuk pengisiannya seperti apa. Tetapi kami dari Majelis Tabligh sangat berharap, misalkan Bu Wiwi, bukan kami yang paham data ini, tetapi akan saya carikan orang yang paham ya, ditunggu. Nah itu saja kami sudah bahagia. Dalam artian kita dihargai juga usaha kita gitu nggak? Bu saya nggak bisa kunci yang lain aja. Nah kita kan nggak tahu siapa yang bisa kunci. Saya berharap tidak terjadi lagi. Misalkan takmirnya nggak paham, misalkan seperti itu. Oh Pak Bu, bisanya yang isi ini sekretaris takmir, boleh seperti itu. Tapi kita diarahkan, kita dikasih kontak person. Bagaimana kita bertemu, kita difasilitasi untuk dapat bertemu untuk mengisi untuk pemetaan data tersebut. Saya berharap sekali ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesi ini terbatas waktu ya, karena sudah habis, jadi kami harap memahami ya. Untuk berikutnya saya rasa tidak kita jawab ya. Oke. Jadi cukup penyampaian program kerja dari Ustaz Mufa dan Ustaz Faruk Rosa. Baik, berikutnya 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin asatidz semua. Ini di Divisi Pengembangan SDI dan Ketersediaan Mubalik kami memiliki pasukan khusus, yaitu Pasus kokamnya itu adalah KMM. Oke, nah di sini nanti program KMM bisa dibacakan. Oke. Pertama, mohon izin menyampaikan program. Pertama adalah pemetaan dan analisa data majelis taklim. Ini link dengan lembaga tadi itu divisi litbang. Bahwa kenapa ini kemudian memerlukan database Mubalik Muhammadiyah? Karena di lapangan itu membutuhkan itu, masjid-masjid, kajian-kajian itu membutuhkan Mubalik Muhammadiyah. Nanti akan ada kartu khusus yang diterbitkan oleh PDM. Itu kemudian ini kartu ini sebagai sinyalmen bahwa mubalik yang bersangkutan sudah tersertifikasi oleh PDM, begitu. Nah nanti ini secara sah diorbitkan di kajian-kajian, di khutbah-khutbah Jumat, bahkan kemudian di masjid-masjid Muhammadiyah, supaya kita ini kan tidak abu-abu saja, begitu lagi, ya. Nah ini datanya juga bersumber dari cabang satu-satu. Kalau misalkan panjenengan dengan database yang diminta oleh litbang tadi itu menyertakan dan mengisinya dengan baik, insya Allah tidak lama kita akan memiliki database yang valid tentang Mubalik Muhammadiyah yang bersumber dari ranting maupun cabang, begitu. Ini keuntungan kita. Nah, kemudian ketika yang kedua ini, ketika nanti database-nya ini sudah ada, maka beberapa sasaran program di bawahnya akan lebih enak landingnya. Tapi kalau misalkan sasaran utamanya belum terbentuk, database-nya belum valid, maka kami di lembaga divisi pengembangan SDI dan ketersediaan mubalik ini akan kesulitan. Ini mohon bantuannya. Kemudian kami menyadari bahwa kita membutuhkan kaderisasi. Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini muncul beberapa MBS, yaitu menjadi persemaian mubalik-mubalik muda Muhammadiyah. Mubalik dan mubalik, okay? Ada MBS Mulia Tulanan, ada MBS Porong, ada An-Nur, lalu ada MBS Krian, ada MBS Musasi. Di sepanjang mana? Sambut MBS. Oh, masya Allah. Sekolah mau balik malah nih. Kalau yang dari pelajar sama nih. Sepanjang sudah berjalan. Oh, di Semamit lagi. Inilah kemudian yang menjadi program harapan di divisi pengembangan SDI dan ketersediaan mubalik. Lalu yang kedua, ada peningkatan kompetensi mubalik ini. Ini nanti akan link kepada programnya KMM. Karena memang program di SDI dan ketersediaan mubalik ini erat kaitannya dengan KMM. Nanti ada waktu tersendiri setelah saya atau saya rutin untuk bisa membacakan programnya KMM. Gitu. Berikutnya ada kegiatan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar mubalik Muhammadiyah. Nah, ini kalau misalkan database-nya sudah valid, kami bisa melaksanakan kegiatan tadabbur alami
Kami upayakan ada program peningkatan kualifikasi pendidikan formal Mubalik Muhammadiyah. Karena kita Islam berkemajuan, maka paling tidak secara formal materi-materi kualifikasi pendidikan kita harus juga tinggi. Minimal para mubalik itu adalah S2 misalkan. Amin ya. Nah, ini sedang menempuh saya, Ustaz Adi, Ustaz Rahmat. Nah, ini sedang S2 semua dan yang sudah S2 sudah banyak. Kita mendorong kalau kemudian mubaliknya itu rata-rata strata pendidikan formalnya S2, nah ini menarik. Nah ini kemudian ada support system dari PDM. Kita upayakan begitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemudahan finansial. Kita punya musida, kita punya UMS. Why not? Satu hal yang dari sini. Berikutnya ada peningkatan kapasitas Mubalik Muhammadiyah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Tadi dikatakan di awal sudah menjadi trending topik kita, pelatihan digitalisasi Mubalik Muhammadiyah. Jika kita kesulitan, kita bisa kerja tim. Saya kira kalau nanti di masa-masa cabang ada KMM, itu kemudian ada dakwah digital, kita sangat terbantu. Kita actionnya di vokal ada, nanti yang meramu semuanya bisa kita kerjasamakan. Selanjutnya ini sebagai kegiatan utama kita ini pelatihan ceramah, khutbah Jumat dan untuk takmir masjid. Nah, sasaran kita malah takmir masjid. Kalau nanti takmir masjid di situasi ini sudah fix begitu, kita selain menyandarkan dakwah Muhammadiyah itu kepada para mubalik, maka kita akan bekali takmirnya. Ini kadang-kadang kan ada takmir masjid yang kesulitan menjadi mubalik, sehingga ketika ada khotib yang berhalangan hadir, ini rata-rata super naik gitu. Nah kalau nanti kita bekali takmir masjidnya dengan kompetensi ceramah, khutbah dan seterusnya, maka tidak akan merasa kerepotan kalau misalkan dengan kondisi istilahnya injury time itu tiba-tiba menggagalkan tidak bisa jadi khutbah. Insyaallah begitu. Selanjutnya kita sedianya database kemampuan BTK guru. Nah ini kita akan bekerjasama dengan Majelis Dikdasmen, Dikdasmen BDM untuk bisa mengembangkan potensi dan kemampuan guru-guru dan karyawan di amal usaha Muhammadiyah supaya menjadi istilahnya suplai mubalik yang ada di dalam kaum itu sendiri. Ini kadang-kadang ngapunten Pak. Kalau di lapangan itu di sekolah-sekolah kita di amal usaha Muhammadiyah itu kalau misalkan penitik beratkan ubudiyah kita itu hanya kepada guru ismubal, maka yang terjadi akan ada kemiskinan suplai keislaman kepada anak-anak. Guru ismubal kita berapa? Tapi yang kita harapkan semua bisa tersentuh. Dengan demikian ngajari wudhu, dan sekolah-sekolah Muhammadiyah sekarang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah kalau kemudian rekrutmen guru-guru berkebutuhan khusus ini dari orang lain begitu, cara ngajari wudhunya itu kan juga kadang-kadang belum sesuai. Nah itu yang kita garap ke depan. Mohon doa restunya, mudah-mudahan alhamdulillah untuk kita laksanakan. Selanjutnya monggo Ustaz Saifuddin bisa membacakan program unggulan di KMM. Kita beri aplaus untuk Ustaz Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui untuk pengurus KMN Sidoarjo itu ada 6 orang bapak-bapak ya. 12 orang. Kenapa 12? Karena saya terinspirasi lambang Muhammadiyah sitarnya 12. Nah, ini tidak banyak-banyak untuk program KMN untuk tahun ini. Insya Allah ini ada 6. Kenapa kok 6? Saya terinspirasi dari rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu KMN Camp. KMN Camp. Saya terinspirasi dari Ustaz Asuri yang camping di Bogor misalnya. Nah itu. Nah, nanti saya juga minta bantuan Ustaz Asuri. Nanti materi di KMN Camp itu tolong dibantu untuk agar bisa lebih mengenal kepada KMN. Nah nanti pesertanya KMN seluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk dari cabang-cabang.
Campnya di hotel ya? Loh, tempatnya ya Pak, tempatnya alternatif pertama insya Allah di Pondok Pesantren LGC. Di LGC karena di sana sudah tertata gitu. Atau yang lainnya nggak apa-apa, cuma kan nanti kita coba lagi. LGC-nya perlu di Muhammadiyahkan dulu. Atau yang lainnya nggak apa-apa, selain LGC nggak apa-apa. Yang kedua yaitu kita namakan bedah kitab HPD. Apa ya? Bedah kitab HPD. Nah, ini nanti teknisnya saya akan kerjasama, KMM akan kerjasama dengan perguruan-perguruan Ahmadiyah seluruh Kabupaten Sidoarjo. Dan insya Allah nanti 2 bulan sekali. Mungkin bulan pertama di Porong, bulan kedua di Tulang, bulan selanjutnya di Tulangan atau di Krian dan lain sebagainya. Itu apa sasarannya? Sasarannya pesertanya ya utamanya KMM. Kenapa kok diselenggarakan di perguruan? Include dengan warga, guru-guru yang ada di persyarikatan itu atau di sekolah itu, sehingga antara KMM dengan guru-guru nanti menyatu dengan kajian pada kitab HPD. Siapa narasumbernya? Ya, bisa Ustaz Hadi, Ustaz Mahfudin, Ustaz Zainuddin. Yang ketiga, kaderisasi mubalik dasar SD, SMP, SMA. Lu bentuknya gimana ini kaderisasi mubalik dasar ini? Bisa nanti teknisnya itu ada lomba atau lomba pidato atau apa gitu. Yang keempat, pengadaan buku HPD untuk KMM. Walaupun mungkin masih sebanyak yang sudah punya, mungkin ada yang belum punya. Nanti buku langsung ini, kitab itu harus langsung kita ini. Yang kelima, program pengajaran dan perbaikan bacaan Quran, yaitu yang katanya banyak juga informasi ketika imam di masjid-masjid yang memang perlu masih banyak juga harus dipelajari untuk taksirnya nanti. Yang keenam, yang terakhir, terwujudnya buku saku ibadah. Berat ya? Enggak ya? Buku saku ibadah. Karena ya bagaimana tentang apa pokoknya secara saku menjadi buku saku yang itu nanti jadi pegangan khususnya KMM, umumnya warga Muhammadiyah. Saya kira itu untuk KMM tahun ini atau selama 5 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masuk saja ke Ustaz untuk divisi dakwah kita. Masuk. Tidak ada pertanyaan. Balik jangan semua. Ini selain Saya langsung turun panggung, nggak mau ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, yang akan menyampaikan beberapa hal mengenai dakwah digital. Ya, alhamdulillah kemarin ketika di pendataan peserta Akada itu di kuesioner mayoritas ketika ada pertanyaan apakah sudah mengikuti atau mengetahui akun-akun media sosial dari Majelis Tabligh belum, makanya begini. Maka monggo mungkin Mas Budi, Mas Bayu bisa keliling bapak-bapak diperiksa HP-nya full dulu. Bener nih. Ya, jadi akun dakwah kita di Instagram dan sebagainya itu sudah berumur sekian bulan, followersnya nggak lebih dari 300. Nah, kalau kita yang di struktur Majelis Tabligh belum mensupport gerakan dakwah kita, bagaimana kita akan itu tadi menghiasi layar-layar jamaah kita
dengan konten-konten dakwah Muhammadiyah. Mungkin salah satu support yang bisa menggembirakan teman-teman di tim divisi dakwah digital yaitu dengan support para asisten sekalian untuk selalu aktif ya, nonton, bisa bantu like-nya supaya yang ngisi konten juga semangat. Jadi alhamdulillah divisi dakwah digital ini kita punya berenam yang formasi sudah sangat luar biasa, punya semuanya adalah ujung tombak di cabangnya masing-masing. Nah, sebenarnya yang sudah lengkap itu adalah anggotanya. Kalau ketuanya itu paling tidak bisa apa-apa. Kalau jadi kalian di grupnya dakwah digital itu ketua divisi itu isinya nomor-nomor dok. Kerja full anggotanya. Ya, alhamdulillah ada beberapa program maka di sini adalah yang pertama yaitu kita dalam fitur majelis tabligh ya, kita perlu memainkan, makanya ada jihadmu itu jagomu, jihad algoritma itu kan memainkan algoritma supaya konten dakwah kita di Muhammadiyah ini bisa muncul di layar jamaah kita. Maka monggo kalau bapak-bapak biasanya yang masih belum familiar dengan akun media sosial Instagram dan sebagainya, apalagi TikTok, mungkin bisa jauhin putra putrinya, cucunya. Nah itu bisa dimintai tolong atau juga diedukasi melalui itu. Jadi ya semoga ke depan kami di tim divisi dakwah digital juga semakin istiqomah untuk mengisi konten tersebut supaya betul-betul dakwah kita ini muncul di layar jamaah. Kalau sering ada interaksi dari para pengikut-pengikutnya itu nanti konten-konten itu akan dengan sendirinya bisa muncul menghiasi layar-layar ya, bukan hanya warga Muhammadiyah, bukan secara umum. Oke, maka ada beberapa program di dakwah digital ini karena kita ini kan butuh juga mungkin gerakan dakwah Muhammadiyah se-Sidoarjo ini hanya dijalankan oleh satu tim yang isinya 6 orang itu, maka butuh namanya sinergi kolaborasi, yaitu dengan kita menggandeng teman-teman di masing-masing cabang, yaitu nanti insya Allah akan ada training center, yaitu kita bisa sinergi. Mungkin dari beberapa cabang ada yang sudah luar biasa, sudah produktif ya konten-kontennya, seperti teman-teman di masjid-masjid yang sudah banyak akunnya, di Al-Mahdi, di Al-Ikhlas, Batasari, ya, dan juga beberapa di masjid-masjid yang lain itu kan juga sudah banyak yang aktif. Itu nanti perlu kita gandeng, kita ajak untuk ya menyebarkan praktik baiknya kepada cabang-cabang yang lain. Dengan pelatihan tersebut juga pengembangan aplikasi sistem informasi, jadi itu akan bekerjasama dengan ya semua divisi yang ada di majelis tabligh, dan di mana nanti kita akan mengembangkan sistem informasi yang dimana dakwah kita supaya mudah ya, sampai dan mudah diakses oleh para jamaah kita. Ya, pengembangan media dakwah berbasis digitalisasi, ya, membuat akunnya insya Allah sudah dibuat, tinggal ngisinya. Ya, ngisinya insya Allah mudah, tinggalnya itu yang berat. Lalu pemusatan data yang berupa website itu nanti sebagai ya jadi sebagai landing page gitu, supaya nanti jamaah itu hanya tinggal klik semua pusat informasi dakwah ada di situ. Jadi memperkenalkan profil masjid, karena kita ini banyak sekali masjid-masjid kita tersebar di seluruh cabang dan ranting, nah itu nanti akan perlu untuk kita sinarkan supaya masyarakat kita itu kenal ketika berkunjung ke daerah mana, maka masjid mana yang ada di situ. Nah, semacam kalau di akun media sosial yang berkembang sekarang itu kan ada review makanan, ada review sampai bis ada di review tempat wisata. Nah, kita akan memulai yaitu mereview masjid, bahwasanya masjid-masjid kita itu nanti adalah masjid yang nyaman, yang ada fasilitas kualitas yang mewakili kebutuhan kita, sehingga nanti juga akan mendorong ketika masjid akan direview kan juga harus berkenan. Maka nanti kita saling bekerja sama di situ, mohon bantuannya. Kalaupun mungkin dengan ada punya masjid di ranting dan cabangnya yang layak untuk kita review, tolong diinfokan kepada kami. Lalu menyiarkan kajian Ahad Pagi ini adalah sebagai sumber utama daripada konten dakwah, karena kajian yang berdurasi 1,5 jam kadang-kadang itu juga perlu kita kelola. Selain disiarkan secara langsung dan juga direcord dan akan dikelola lagi menjadi ya potongan-potongan video pendek yang itu adalah minat daripada generasi Z tadi, ya, membuat video dakwah berkala menjawab isu-isu publik yang kekinian, karena kadang itu
warga kita kan sering opininya itu digiring ke sana kemari ketika ada isu-isu yang muncul ketika lagi musim pinjol, gimana makanya kan kerjasama kita dengan sumber-sumber ilmu kita yang ada di Muhammadiyah, para mubalik-mubalik kita dengan majelis taklim dan yang lainnya, yaitu untuk kita akan menjawab isu-isu kekinian itu biar pembahasan di grup itu betul-betul ketika ada isu apa yang berkembang, para mubalik dan warga Muhammadiyah sudah bisa mengkonter, tahu jawabannya biar gak bahas poligami terus. Nek gak bahas poligami, bahas politik, sama-sama sifatnya berani bahas tapi gak wani ngelakoni. Bahas politik kan wanas tapi disuruh maju yo jarang yang berani. Peningkatan viewer media, nah ini kita punya kekuatan besar. Kalau tadi dalam rangka jihad algoritma ini kita di majelis taklim itu kan sekarang aja yang hadir sudah 150 gitu kan, katakan 150, belum lagi nanti bersinergi lagi dengan sekolah-sekolah dan dengan keluarga kita. Maka insya Allah kalau seluruh warga Muhammadiyah itu saling support, insya Allah nanti dakwah kita ini jihad algoritma ini betul-betul terwujud, karena kita perlu yang namanya memainkan algoritma itu supaya konten-konten kita itu nanti menghiasi tidak kalah dengan konten-konten yang lain. Kalau yang konten-konten merusak saja mereka betul-betul terstruktur. Ya, konten-konten yang isinya maksiat itu kan pembuatannya sampai ada timnya sendiri. Dan kita kenapa tidak? Karena sampai saya itu beberapa kali masuk ada namanya grup itu yang tugasnya hanya melihat konten YouTube selama minimal 2 menit lalu di like dan itu bayaran. Itu ada grup yang kerjaan seperti itu supaya kontennya viral. Dan saya coba pernah juga ditransfer 2.500 kali kerja. Nah itu kalau di Telaten ini kan ya, meskipun nganggur tapi Telaten ini berpenghasilan begitu mungkin orang-orang itu. Dia itu beberapa program di dakwah digital, maka kita semua sebagai tim majelis taklim mohon supportnya. Ya, setiap ada postingan atau tidak ya diinjak lah akhirnya itu. Kalau emang lama nggak ada update ya mohon dijauhin tim-timnya supaya ya, insya Allah semuanya sudah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, tinggal kadang waktunya itu. Semuanya juga sibuk, tapi ya siapa sih pengurus pimpinan Muhammadiyah nggak sibuk? Nah, dengan kesibukan itulah kita akan menyempatkan untuk menuntaskan tugas-tugas kita. Oke, terima kasih. Oke. Ya, ini ada pertanyaan via online. Algoritma, itu kan menurut saya mungkin ada yang guru matematika jadi bisa menjelaskan algoritma. Nah, jadi ketika sesuatu yang sering muncul seperti ketika sesuatu itu sering kita lakukan, sesuatu yang sering kita kunjungi dalam dunia internet itu, maka itu akan sering muncul. Seperti sekarang itu kita di Google sedang nyari info tentang golek mencari sepatu olahraga gitu kan, atau di Shopee lah, Google Shopee saja kita klik sepatu olahraga. Nanti ketika kita buka di Instagram, di Facebook, muncul iklan itu iklan sepatu olahraga. Dan bahkan pernah suatu kesempatan saya tidak pernah ngeklik sesuatu berbicara tentang suatu hal, ngomong sama istri, yaitu pengen beli sesuatu seperti itu, beli jaket atau apa gitu. Kita berbicara, ternyata itu terekam, bukan TikTok yang muncul iklan jaket. Dan dulu insya Allah kalau nggak salah Ustaz Masud sering cerita itu kalau bahwasanya HP kita itu bisa merekam semua percakapan kita meskipun kita tidak sedang membuka aplikasi apapun. Dan dulu saya juga sekarang percaya mungkin hanya HP tertentu atau milik orang tertentu. Tapi ternyata itu juga sekarang terbukti. Kita habis bahas apa yang muncul yaitu ketika kita sering mencari info sepak bola, maka nanti di postingan beranda Instagram, Facebook itu adalah muncul tentang sepak bola. Itulah algoritma. Jadi apa yang sering kita itu sebenarnya ya di dalam kehidupan sehari kan terjadi. Apa yang sering kita bicarakan, apa yang kita sering melakukan kebaikan, maka ya akan ketemu dengan orang baik semacam itu. Itulah. Maka ketika kita sering ngeklik akun-akun dakwah Muhammadiyah atau katakanlah akun Majelis Taklim Sidoarjo, sering kita tonton, sering kita like, sering kita share, nanti akun itu akan muncul di permukaan ketika masyarakat itu buka
YouTube, makanya direkomendasikan oleh YouTube adalah ya akun-akun yang viral tersebut. Bayangkan kalau berapa ribu warga Muhammadiyah Sidoarjo itu semuanya minimal ketika ada postingan dari Pak Dhani itu tentang YouTube kajian, YouTube khutbah dan lain sebagainya, nggak usah ditonton sampai tuntas. Kalau nggak salah 2 menit saja cukup. Itu saja sudah bisa menjadi perhitungan algoritma tadi sehingga akun tersebut akan viral. Maka monggo, kadang kualitas seseorang itu bisa dilihat dari akunnya. Jadi kalau kita buka Instagram, buka TikTok, apa pertama kali yang muncul, ya itulah sesuai dengan apa dan perbuatannya masing-masing. Iya betul, begitu. Nah, kalau ini jadi simpul itu udah bilang jadi begitu. Kami pun di sekolah ketika dengan interaksi dengan anak-anak itu kadang kita menilai seperti itu. Sekarang apa yang sudah muncul di layar, jadi berarti ya itu. Jadi itulah jadi apa yang sering kita kunjungi, sering kita akses di internet itu yang akan muncul yang akan direkomendasikan oleh internet. Bahkan sekarang bukan hanya ngetik, kita ngomong aja, nggak tahu dari tadi ngomong tentang majelis tabligh apakah nanti di TikTok muncul majelis tabligh gitu. Itu kurang lebih tentang sekilas algoritma. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ustaz Wakil Ketua. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa nanti ada 3 divisi yang belum ada tanya jawab. Apa itu tanya jawab, Bapak Ibu? Bapak sekalian? Bapak Ibu, oke? Iya, alhamdulillah. Baik, kita sudah merasakan terkait dengan program kerja di tabligh 2022. Karena itu marilah kita akhiri ya. Tapi sebenarnya bebas dulu untuk seluruh ini diharapkan semoga apa yang telah diprogramkan itu bisa terlaksana seluruhnya ya, karena semuanya ideal. Kalau terjadi bukan jadikan PD pengurus daerah di tabligh ya, untuk menjadi luar biasa, menjadi Islam yang berkemajuan. Baik, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Saya kembalikan kepada Ustaz Fauzi. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Ustaz Fauzi. Oke, baik, asatidz semuanya kita berikan aplaus untuk kajian programnya. Bagian terakhir tentu kita bersama Majelis Tabligh BPJM menunggu bagaimana actionnya, ya. Insya Allah untuk bidang kemajikan karena database masjid sudah masuk ke kami dari bawah semuanya. Insya Allah Ustaz Zuhairi akan koordinasi juga dengan pengurus BKMM Sidoarjo. Ada Pak Haris, ada Pak Agus Asianto, ada Pak Ali Muslim yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah nanti koordinasi saya juga. Terus yang kedua ada TPG, nanti data TPG sudah masuk ke kami dan insya Allah untuk mempermudah dalam waktu tidak lama informasi Ustaz Saifullah akan diadakan pertemuan yang diadakan oleh bidang TPG PDM Majelis Tabligh dengan kepala-kepala TPG. Mungkin bisa dari situ atau diawali dari WA group dulu dari data kepala TPG yang sudah masuk ke kami. Selanjutnya untuk mobile lab, insya Allah nanti kita tunggu. Tentu Ustaz Novan bersama dengan Gus Udin, Ketua KMM, bagaimana tindak lanjutnya nanti untuk pemberdayaan mobile dan standarisasi. Itu aja mungkin. Terima kasih Bapak masukannya, kehadirannya, dan insya Allah habis ini kita akhiri dengan penutupan untuk Ketua Divisi Ustaz Hadi boleh kembali ke tempat dan akan ditutup pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo dalam hal ini insya Allah akan diwakili oleh Ustaz Burhan. Ini Nabi. Mungkin Bapak PDM berkenan di depan semua langsung. Oh iya. Baik, Bapak semuanya, tibalah di ujung acara pada kesempatan sore hari ini dan insya Allah kita tutup bersama. Dan sebelum ditutup kami silakan Ustaz Burhan memberikan sambutan
Pengajian, ada Sukodono kalau tidak salah, terus Tanggulangin, ada 5. Nah, selebihnya berarti masih ada sekitar 12-an lagi majelis taklim PCM yang mungkin belum terakhir. Mudah-mudahan nanti ada tambahan supaya terakhir ini dan kami satu. Pada saat bulan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo yang hadir saat ini, Pak Imam Mahfudi dan Pak Arif, alhamdulillah sampai akhir menemani, mendampingi rakerda majelis tabligh pada hari ini. Kemudian bapak-bapak pimpinan dari majelis tabligh, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah, bapak-bapak, kita harus bersyukur bapak-bapak ini berada di majelis tabligh. Majelis tabligh itu yang jelas ruhnya Muhammadiyah. Ketika masih ada jiwa-jiwa yang memperhatikan tabligh di Muhammadiyah ini, maka insya Allah Muhammadiyah tetap ada. Maka kita pun harus membaca bagaimana saat ini apa yang diinginkan Muhammadiyah itu di risalah Islam berkemajuan. Jadi itu sudah ada dari pimpinan pusat, berupa PDF-nya juga sudah ada, jadi bisa nanti di-share. Di sanalah bagaimana sebenarnya di abad ini Muhammadiyah melakukan dakwah-dakwah. Inilah kita semua, inilah nantinya di akar rumput, di PRM, di PCM, di masjid-masjid. Disitulah nantinya mungkin amal-amal soleh kita ini nantinya menjadikan Muhammadiyah berkemajuan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan pada penutupan ini. Jangan sampai kita ini lelah untuk mendampingi para muballigh, untuk mendampingi para takmir masjid yang ada di lingkungan kita, di PCM kita atau di PLN kita. Terima kasih. Marilah kita tutup acara rakerda, rapat kerja daerah Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo ini dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Nasrul